Udin dan Soimah tengah menghadiri sidang perceraiannya. Dalam sidang akan memutuskan siapa yang mendapat hak asuh anak. Sambil berteriak histeris dan melompat-lompat, Soimah berkata, "Yang mulia, saya yang mengandung. Melahirkan bayi itu ke dunia dengan kesakitan dan kesabaran saya. Anak itu harus menjadi hak asuh saya." Hakim lalu berkata kepada si Udin, "Apa pembelaan Anda terhadap tuntutan istri Anda?" Si Udin pun diam sebentar, dengan nada datar ia berkata, "Yang mulia, jika saya memasukkan koin ke mesin minuman, mesinnya bergoyang sebentar, dan minumannya keluar. Menurut Pak Hakim, minumannya milik saya atau mesinnya?" Sambil mengernyitkan dahi, Hakim pun berkata, "Iya juga ya." Setelah berhasil menyusun suatu puzzle dengan bangga, Udin memperlihatkan pada temannya, "Joko, saya hebat kan? Saya hanya memerlukan 5 bulan untuk menyusunnya." Joko pun menjawab, "Mengapa begitu lama?" "Lama gimana? Lihat ini, di kotaknya tertulis untuk 4-7 tahun." Udin, seorang pedagang mobil bekas, baru saja terpilih menjadi orang paling sukses tahun ini. Dalam jamuan makan untuk merayakannya, Udin memberikan rahasia keberhasilannya pada salah satu stasiun televisi yang mewawancarainya. "Ada 5 hal yang menyebabkan saya sukses. Pertama, saya selalu memperlakukan orang lain sebagaimana saya ingin diperlakukan orang. Kedua, saya selalu menjual dengan harga yang pantas. Ketiga, saya selalu jujur. Keempat, saya selalu memperlakukan karyawan saya secara adil dan dermawan. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Bibi saya baru saja meninggal dan mewariskan kepada saya uang 100 miliar. Pada suatu malam, Udin, bocah berumur 6 tahun, mendekati ayahnya yang tengah membaca koran. Kemudian ia bertanya, "Ayah, apakah hantu itu benar-benar ada?" Ayahnya pun menjawab, "Tidak nak, hantu itu tidak ada, hantu hanyalah cerita bohongan yang ada di film dan di TV saja." "Tapi ya, tetangga sebelah rumah kita bilang jika hantu itu benar-benar ada," sahut Udin. "Nak, mulai besok jangan main lagi ke rumah tetangga sebelah," kata ayah Udin. "Tapi kenapa ayah?" "Mereka kan orang baik," balas Udin. "Rumah itu udah kosong sejak 2 tahun yang lalu, nak." Udin baru saja membentuk sebuah band rock sendiri, dan suatu hari adiknya berkata, "Kak, saya berharap kakak dan band kakak bisa masuk di TV. Apakah kamu pikir kami bermain dengan baik, Dik?" "Bukan begitu. Maksudnya agar aku bisa menekan tombol off di remote." Suatu hari istri Udin akan melahirkan anak pertama mereka. Udin pun buru-buru ke rumah sakit dan disuruh masuk untuk menyaksikan proses persalinan. Setelah persalinan selesai, Udin pun mengecup kening Soimah, istrinya. "Alhamdulillah, anak kita perempuan, makasih ya sayang," kata Udin. "Iya, sayang," jawab Soimah. Udin pun kembali bertanya, "Sakit ya sayang?" Soimah pun dengan lemah menjawab, "Iya sayang, sakit banget." "Yang, aku sayang banget sama kamu. Aku gak tega lihat kamu sakit. Nanti kalau untuk anak kedua titip sama yang lain aja ya, jangan dari kamu lagi. Aku gak tega yang." Seorang profesor perguruan tinggi yang terkenal sebagai seorang ateis, dia dengan tegas menyatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa tidak ada Tuhan. Dia melihat langit-langit, dia berteriak, "Tuhan, jika Anda nyata, maka saya ingin Anda menjatuhkan saya dari tempat saya berdiri ini. Saya akan memberi Anda 15 menit." Setelah 10 menit, sekali lagi sang profesor mengejek Tuhan dan berkata, "Ini aku, Tuhan, aku masih menunggu." Sampai ke beberapa menit terakhir, si Udin, anak paling bandel di kelas, mendekati profesor dan meninju wajahnya dengan kuat. Profesor itu terjatuh nyaris pingsan sebelum menabrak lantai. Akhirnya, profesor mulai mencoba berdiri. Ketika akhirnya mendapatkan kembali kekuatan bicara, dia melotot pada si Udin. "Hei Udin, ada apa denganmu? Kenapa kamu melakukan itu?" kata profesor. Si Udin tersenyum. "Tuhan sedang sibuk, jadi dia mendelegasikan tugas itu ke saya, Pak." Kali ini Udin kehilangan dompetnya yang berisi uang, SIM, kartu debit, kartu kredit dan surat penting lainnya. Udin kemudian meminta bantuan kepada seorang dukun agar dompetnya bisa kembali lagi.
Mbah tolong bantu untuk menemukan dompet saya yang hilang tadi siang, kata Udin. Mbah Dukun pun menjawab, tunggu sampai besok. Tunggu gimana nih Mbah? Isi dompet saya itu ada uang, SIM, kartu kredit, dan surat-surat penting lainnya, kata Udin lagi. Mbah Dukun pun dengan nada kesal menjawab, saya tidak bisa menemukan dompet sampean sebelum menemukan kunci kamar praktek saya yang hilang sejak kemarin. Di suatu rumah sakit, dokter kagum pada Udin karena perjuangannya berhenti merokok. Hebat. Pak Udin sudah berhenti merokok ya? Tanya dokter. Betul dok. Teman saya mati karena rokok, kata Udin. Dia kena kanker, tanya dokter lagi. Bukan dok. Motornya ditabrak mobil box gudang garam. Di suatu kelas ibu guru bertanya kepada muridnya, anak-anak. Siapa yang mau masuk surga? Anak-anak dengan serempak menjawab, saya. Tapi Udin yang duduk di pojokan hanya diam saja. Bu guru pun bertanya lagi, anak-anak, siapa yang mau masuk neraka? Anak-anak kembali menjawab, tidak mau. Udin pun tetap diam saja. Bu guru mendekati Udin dan bertanya, Udin, kamu mau masuk surga atau neraka? Udin pun menjawab, tidak kedua-duanya Bu guru. Kenapa? Habis waktu ayah saya mau meninggal beliau berpesan. Udin, apapun yang terjadi kamu harus masuk tentara. Udin melihat nenek-nenek sedang kebingungan di kantor pos. Udin pun mendekatinya dan bertanya, bisa saya bantu nek? Tolong pasangin perangko sama tulis alamatnya nak. Udin pun langsung memasang perangko dan menulis alamat yang dimaksud. Setelah selesai Udin pun bertanya lagi, ada lagi nek? Bisa bantuin tulis isi suratnya sekalian? Udin pun mengangguk lalu si nenek mendiktekan surat sampai selesai. Cukup nek, tanya Udin. Satu lagi nak. Tolong di bawah ditulis, maaf tulisan nenek jelek. Udin menemukan teko usang di kamar milik almarhum kakeknya. Sejenak ia berpikir, di film-film, biasanya teko usang itu berisi jin mahasakti yang bisa mengabulkan permintaan orang yang membebaskannya. Udin memutuskan untuk memilih dengan seksama keinginan apa yang akan ia minta nantinya dulu, baru setelah itu teko tersebut ia gosok. Setelah mendapatkan 3 keinginan tersebut, ia lalu mengusap teko usang tersebut dan keluarlah sesosok jin. Wahai tuanku, terima kasih karena telah membebaskan hamba yang sudah terkurung jutaan tahun lamanya dalam benda ini. Sebagai ucapan rasa terima kasih hamba, mohon beritahukan keinginan tuanku, kata jin. Udin berkata, Jin, berikan saya villa yang sangat besar di mana saya bisa hidup bahagia selamanya dengan pacar saya. Jin menatap pria itu dengan keheranan lalu berkata, wah, kalau saya bisa membuat sebuah villa seperti itu, Anda kira saya akan tinggal di teko usang dan pengap ini? Udin sangat penasaran bertanya kepada ibunya, Ibu, kenapa beberapa rambut ibu berubah warna menjadi putih? Ibunya pun mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada anaknya, itu karena kamu Udin. Setiap perbuatan burukmu akan mengubah warna rambut ibu menjadi putih. Udin pun menjawabnya tanpa berdosa, sekarang aku tahu kenapa rambut nenek semuanya putih. Udin dan Joko merupakan pasien di rumah sakit jiwa. Suatu hari ketika mereka sedang berjalan dan melewati kolam renang rumah sakit, Joko tiba-tiba melompat ke dalamnya. Ternyata kolam renang tersebut sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Joko pun tenggelam hingga dasar kolam. Melihat hal itu Udin langsung melompat untuk menyelamatkan temannya. Ia berenang sampai dasar dan menarik Joko keluar. Kemudian dokter datang setelah mengetahui aksi heroik yang dilakukan Udin. Dokter tersebut memperbolehkan Udin keluar dari rumah sakit jiwa karena dia sudah sembuh. Dokter berkata, Udin, kami punya kabar baik dan kabar buruk untukmu. Kabar baiknya secara mental kamu sudah stabil. Kabar buruknya temanmu yang kamu selamatkan gantung diri di kamar mandi dan meninggal. Udin pun menjawab, Dok, Joko tidak gantung diri. Saya menggantungnya di sana biar kering. Udin dihukum mati setelah keputusan pengadilan. Hakim pun memberi putusan dan berkata, perbuatan yang Anda lakukan diganjar dengan hukuman mati. Saya tidak bisa memberikan keringanan karena perbuatan Anda, tapi Anda boleh memilih dengan cara apa eksekusinya.
Terima kasih atas keputusan yang mulia, jika memang begitu biarkanlah saya mati tua saja yang mulia, kata Udin. Udin ingin pergi ke stasiun naik becak, dia pun datang ke pangkalan becak dan bertanya, "Pak, ke stasiun bus, berapa?" 50.000 rupiah, Pak, jawab tukang becak. Udin pun bertanya lagi, 10.000 ya? Ya, naiklah, jawab tukang becak itu. Sepanjang perjalanan, becak ngebut dan berjalan zigzag. Pak, gila kamu. Kalau tertabrak, saya bisa celaka, kata Udin. Wong bayar cuma 10.000 kok minta selamat. Kalau 50.000 baru selamat. Seorang pendengar radio sedang berbincang dengan penyiar melalui telepon pada pukul 4 sore. Halo, selamat sore, dengan Radio Ramadan FM di sini. Kalau boleh tahu ini dari siapa dan di mana? Halo, saya dengan Udin di kamar. Boleh request lagu nggak? Oh, tentu boleh dong. Mau request lagu apa? Aku mau request adzan maghrib, tolong puterin ya. Suatu hari Udin sedang melamar pekerjaan di salah satu perusahaan ternama. HRD pun bertanya kepada Udin, jika Anda diterima di perusahaan ini berapakah gaji yang Anda harapkan? Saya sangat ingin digaji dalam dolar saja dan tidak terlalu tinggi, hanya 15.000 dolar, kata Udin. Boleh juga, sangat sesuai dengan jabatan yang Anda lamar. Bagaimana kalau perusahaan menawarkan lebih banyak, antara lain mobil, apartemen, bonus 10 kali lipat gaji dan liburan ke luar negeri? Kata HRD. Udin pun menjawab, ah jangan bercanda Pak. Loh kan kamu yang ngajak bercanda duluan, kata HRD lagi. Siang itu Udin baru saja selesai Jumatan. Lalu dia pun pulang dengan naik motor, tiba-tiba seorang polisi menghentikan Udin. Bapak kok gak pakai helm? Saya tilang, kata polisi dengan tegas. Kenapa saya harus pakai helm Pak? Kan sudah pakai peci, jawab Udin. Helm bisa melindungi kepala Anda kalau terjadi kecelakaan, jawab polisi tegas. Lah tapi Pak, helm kalau jatuh bisa pecah, peci kan enggak, jawab Udin. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah, sehingga sang guru menanyai murid-murid untuk perkenalan. Udin, berapa umur ayahmu? Tanya Bu Guru. Udin pun menjawab, sama dengan umur saya Bu. Loh kok bisa? Iya, kan beliau baru jadi ayah waktu saya lahir Bu. Saat di pengadilan hakim sedang menanyai Udin yang bertindak sebagai saksi. Hakim pun bertanya, Anda kenal dengan tersangka? Udin pun menjawab, tidak Pak. Hakim pun mengulanginya, Anda tidak kenal dengan orang ini? Udin menjawab lagi, kalau dia kenal, namanya Joko, bukan tersangka. Dengan jengkel hakim pun bertanya lagi, jadi Anda kenal dengan saudara Joko? Tidak Pak, jawab Udin. Dengan geram hakim pun bertanya lagi, loh, tadi katanya kenal? Sama Joko kenal, sama saudaranya tidak, jawab Udin. Anak-anak TK sedang berjalan-jalan menjelajahi museum untuk mengamati benda-benda purbakala. Kemudian mereka melihat mumi. Wah, muminya seram ya, kata Udin. Iya seram, jawab Joko. Terus angka 2250 SM itu maksudnya apa? Tanya Udin. Mungkin itu dulu nomor plat mobil yang nabrak dia sampai tewas. Jawab Joko. Udin pergi mengunjungi rumah temannya. Dia berbincang dan bermain catur dengan temannya. Saat hendak pulang ternyata di luar sedang hujan deras dan angin kencang. Jangan pulang dulu, kalau perlu menginap saja karena hujannya sangat lebat, kata temannya. Udin pun setuju untuk menginap semalam. Temannya lalu menyuruh istrinya untuk menyiapkan kamar. Setelah selesai tiba-tiba Din hilang entah kemana. Mereka pun mencari ke seluruh rumah. Tak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka, loh Din dari mana saja? Kami mencarimu dari tadi, tanya temannya. Oh, aku tadi pulang dulu untuk mengambil baju tidurku, jawab Udin. Si Udin pemuda yang merantau di Jakarta mengirimi ayahnya baju hangat yang dibelinya seharga 2 juta. Supaya ayahnya tidak ribut, dia mengatakan harga baju itu hanya 100.000 saja. Seminggu kemudian ayahnya menelepon.
Wah luar biasa Din, serunya, baju itu berhasil kujual 250.000. Ini bisnis besar, cepat kirim selusin lagi. Udin sedang bekerja sebagai pelayan fotokopi, lalu ada seorang wanita cantik dan sungguh idaman bagi Udin. Setelah fotokopian diterima, lalu sang wanita buru-buru pergi, Udin pun sedih. Lalu 5 menit kemudian wanita itu kembali lagi dengan nafas terengah-engah dan bertanya, Mas, aslinya mana? Udin pun dengan pede menjawab, saya asli Jogja, kalau Mbak